Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih terus mendapatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian sholat qobliyah subuhnya saja. Kata Rasulullah SAW, lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik, bukan sama, lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan kajian di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berkumpul di rumah Allah, maksudnya di masjid, zikir kepada Allah, kajian ini bagian dari zikrullah, maka malaikat akan menaungi. Allah memberikan rahmatnya dan dimohonkan ampunan oleh malaikat-malaikat Allah yang hadir. Di sekitar kita ini ada miliaran malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadir terus, didoakan oleh malaikat-malaikat itu untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang bisa hadir sholat subuh berjamaah, bisa menghadiri kajian, taklim, zikrullah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilihan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Buktinya banyak orang yang tidak bisa sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang keluarga Imran yang diabadikan oleh Allah menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-3, Ali Imran. Keluarga ini keluarga hebat, ya, karena itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya, perjalanannya patut kita kaji dan kita renungkan, karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sana. Sesuatu yang diabadikan oleh Allah itu pasti mengandung makna yang sangat dalam, sangat luas, dan menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya adalah keluarga Imran. Kalau kita baca sejarah, ada dua tokoh yang namanya Imran. Yang satu Imran, bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun, namanya juga Imran. Tapi ini tidak diabadikan oleh
di dalam Al-Quran. Yang diabadikan adalah kisah anaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tokoh yang kedua yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga namanya Imran. Dan bagaimana ya orang soleh ini berhasil membangun keluarganya yang seluruhnya jadi orang soleh, semuanya jadi orang soleh. Karena itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jadikan sebagai pelajaran bagi umat Islam di sepanjang zaman. Seperti itulah ya, kalau kita ingin punya keluarga yang baik, yang soleh, yang bahagia dunia dan akhirat, yang membanggakan. Ali Imran ini terdiri dari satu Imran ya, yang namanya Imran. Dan ini diceritakan oleh Allah sudah kakek-kakek sudah tua. Yang kedua istrinya yang juga sangat soleh, dan ini doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tentu ini juga punya maksud. Kadang orang tokoh besar itu namanya nggak perlu dikenal, tapi yang penting amal perbuatannya, teladanannya itu yang dikenal. Daripada tokohnya terkenal namanya ini tapi perbuatannya nggak baik. Ada juga namanya dikenal, perbuat juga dikenal dengan baik. Tapi yang satu ini, tokoh ini namanya tidak diceritakan oleh Allah, tapi pendidikannya kepada anak-anaknya, doa-doanya, niat-niatnya, tekad-tekadnya, dar-darnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istrinya Imran. Imran dengan istrinya ini punya anak satu perempuan. Punya anak, ini kisahnya dulu. Punya anak satu perempuan dan beliau ini sudah tua juga. Anak perempuannya ini dinikahkan dengan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu mantunya Pak Imran. Mantunya Pak Imran ini. Ya. Ya Pak Imran ya. Punya mantu Nabi Zakaria, insyaallah. Kita tahu juga kisahnya Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Zakaria sudah tua, nggak punya anak, mantu, ya, mantunya juga punya, mertuanya punya anak, tapi anaknya perempuan, yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria. Pak Imran ini dengan istrinya, nenek, kakek dan nenek ini punya cita yang sangat besar. Punya cita-cita yang sangat besar, pengen punya anak laki-laki. Pengen punya anak laki-laki. Dan anaknya ini diniatkan, dinadarkan untuk menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Beliau ini tinggalnya di Masjidil Aqsa. Dia ingin. Tapi kalau perempuan kan mau diharapkan jadi menjadi komandan perang, nggak mungkin. Nah itu yang menjadi kegalauan Pak Imran dan istrinya. Walaupun sudah punya menantu seorang nabi, tapi dia pengen dari anaknya sendiri. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah tua, ini juga pelajaran yang lain. Walaupun sudah tua, dia tetap pengen punya anak, berdoa kepada Allah. Karena orang yang beriman itu tidak ada
yang mustahil. Dan itu keyakinannya. Tetap berdoa. Dan akhirnya ya, doanya dikabulkan oleh Allah. Hamil, ya, usianya sudah sangat tua, Pak. Nabi Zakaria saja sudah sangat tua. Inni wa hanal admu minni wasta'ala raqsu syaiba. Kata hanya Nabi Zakaria, ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut sudah putih, hanya mungkin enggak berkerut. Itu doanya Nabi Zakaria. Bagaimana mertuanya? Pasti lebih tua, tapi dia tidak putus asa. Dan akhirnya keinginannya itu dikabulkan oleh Allah. Amin. Tetapi ketika lahir, dulu belum ada alat apa tuh? USG itu. Belum ada alat itu, belum tahu jadinya ini apa. Baru tahu setelah lahir. Ternyata lahirnya perempuan. Dan kemudian diberi nama Maryam. Nah, anak keduanya namanya Maryam. Maryam nanti menjadi ibunya Nabi Isa. Orang-orang hebat itu, Pak. Orang-orang hebat semuanya. Makanya ini keluarga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surat Ali Imran. Keluarganya Pak Imran. Jadi keluarga hebat. Anak-anaknya semuanya membanggakan, dan kebanggaannya itu karena kesolehannya, ketakwaannya, bukan karena berhasil jadi pengusaha atau apa, tapi karena jadi orang-orang soleh. Kalau zaman sekarang kebanggaannya kalau jadi anak soleh, kalau nggak punya mobil nggak bangga. Padahal kesolehan sendiri kebanggaan yang sangat sangat tinggi segalanya. Lahirlah Maryam. Kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, saya melahirkan ternyata perempuan. Ini waktu Tuhan, ya Allah, saya lahirkan perempuan karena sampai laki-laki. Wah, ini sampai itulah Maryam. Kalau begitu saya beri nama Maryam. Ya, Maryam itu bahasa Ibrani. Ya, ini keturunan orang Bani Israel, Pak. Ini semuanya keturunan Bani Israel. Pak Imran tadi itu keturunannya Nabi Daud. Dari Nabi Daud, Sulaiman, lahirlah Imran ini. Ini keturunan Nabi juga. Pak Imran ini Nabi dari kalangan Bani Israel. Maryam dalam bahasa Ibrani saat itu artinya al-abidah, wanita ahli ibadah. Ya. Kalimat ini menunjukkan, ini samai ulama yang menunjukkan istrinya Pak Imran tadi itu tidak putus asa dengan cita-citanya untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan menjadi pembebas Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dan ternyata dalam perjalanannya Siti Maryam ini nanti melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa inilah yang akan menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Bahkan bukan hanya pembebas Masjidil Aqsa saja, Nabi Isa ini nanti hidup sampai akhir zaman dan membebaskan seluruh umat manusia dari ajaran yang tidak benar. Semua babi itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Beliau akan itu Isa. Dari Nabi Zakaria nanti lahir Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya itu 3 tahun lebih tua dari Nabi Isa. Inilah yang disebut dengan Ali
keluarga Imron. Berapa orang tadi Pak? Imron dengan istrinya, kemudian Nabi Zakaria dengan istrinya, kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya. 6 orang. 6 orang ini orang-orang hebat semuanya. Karena kesolehannya, bukan karena berhasil mendirikan pabrik tahu atau pabrik tempe. Ya, karena perjuangannya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kisah singkatnya. Dan kenapa dan mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisahnya disebutkan dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 33. Panjang kisahnya. Dari ayat 33. Kalau yang bawa HP boleh buka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran. Ini yang tidak Nabi satu aja, yang bukan Nabi itu adalah Imran ini. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya Nabi. Yang bukan Nabi tapi orang soleh hanya Imran. Tapi disejajarkan dengan para Nabi. Kenapa disejajarkan namanya? Karena ini keluarga bukan keluarga biasa. Ini keluarga hebat. Yang kisahnya patut kita jadikan inspirasi, renungan, pelajaran bagi kita semuanya. Kami pilih dan kami lebihkan, muliakan di antara semua umat manusia di muka bumi. Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama. Setelah itu, dan beliau ini disebut sebagai Abul Basariyah, ya, bapaknya umat manusia yang pertama. Nabi Nuh dengan kisah yang juga sangat hebat, berdakwah 950 tahun, hanya dapat orang satu perahu. Sering dan 950 tahun. Pelajaran bagi para dai supaya jangan lekas putus asa. Ini masih banyak, ini masih lebih banyak. Ya, satu perahu zaman dulu perahu kecil, apalagi yang membuatnya Nabi Nuh sendirian. Bisa kita hitung lah kira-kira, nggak lebih dari 50 orang. Itu 950. Akhirnya kemudian dunia ditenggelamkan oleh Allah. Ini sudah keterlaluan, didakwahi 950 tahun, nggak ada yang mau beriman. Selesaikan. Setelah itu kemudian ada seorang nabi, golongan pertama yang nabi-nabi awal ini, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini juga nabi yang sangat hebat. Semua nabi itu dari keturunan beliau. Nabi-nabi Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Beliau punya 2 anak yang juga nabi, yang satu Ishak. Dari Nabi Ishak inilah lahir semuanya. Ya, nabi-nabi Bani Israel. Ya, nah, ada Yakub, ada Su'aib, semuanya, Daud, ya, dan Sulaiman, itu semua dari anak keturunannya Nabi Ishak. Nabi kita keturunan dari Nabi Ibrahim, dari putra beliau yang namanya Ismail. Nah, baru wa'ala Imran dan keluarga Imran. Nah, ini menariknya ayat berikutnya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Satu keluarga yang sebagian keluarga itu keturunan dari sebagian yang lainnya. Menarik kali ayat ini, Pak. Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya, ya, bahwa kalau kita, ya,
bisa membangun satu keluarga yang soleh, yang bertakwa, itu keluarga ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kaidah yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir mengatakan kalau kita sekarang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ahli sholat, orang soleh, orang bertakwa, taat beragama, itu dipastikan kakek, nenek moyang kita, garis keturunan kita sebelumnya pasti ada yang soleh dan bertakwa. Begitu juga kalau kita sekarang ya bisa membangun keluarga yang soleh, soleha, Allah akan mewariskan kesolehan ini pada anak keturunan kita ke bawah sampai beberapa generasi. Maka di sini disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'di. Satu keluarga ya itu keturunan dari sebagian keluarga yang mata-mata. Dan ini sesuai dengan bukan saja di dunia, nanti di akhirat juga akan dikumpulkan di keluarga besar kita, garis keturunan kita. Dalam surat At-Tur itu Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka juga dengan iman. Nah, syaratnya sama-sama punya iman. Ya, bapaknya beriman, anaknya, cucunya semua penting iman, dalam iman. Nanti kami susulkan mereka nanti ya di surga ketika mereka ini sudah dimasukkan ke dalam surga. Walaupun nanti berbeda-beda tingkatan kesolehannya, ya, kalau di keluarga besar kita ada satu orang saja yang soleh, nanti disamakan sama Pak. Kalau ijazah itu di apa itu? Ijazah sekolah itu, iya kan? Disetarakan, nah disetarakan. Makanya perlu Bapak Ibu punya satu dari keluarga Quran itu ada yang menjadi penghafal Quran. Nah, kalau bagus kalau ada program satu keluarga satu penghafal Quran, itu bagus. Nanti kita ini yang hafalnya dulu wallahu ahad, ya, itu nanti bisa ditarik untuk namanya apa Quran. Sebab nanti ketika masuk surga untuk milih tingkatan itu, kata Rasulullah SAW, baca sebisa kamu baca Quran. Di ayat terakhir yang bisa kamu baca, itulah ya tingkatan yang bisa kamu dapatkan. Nah kalau kita inna a'tayna kal kautsar wallahu a'lam, cara yang pendek udah habis ya, mandek di situ. Ya. Tapi kalau ada keluarga kita yang hafal Quran, nanti bisa baca terus. Dapat tempat yang tinggi, kok saya sendirian? Mana keluarga besar? Panggil semuanya oleh Allah disusulkan. Al-Haqnahu dzurriyyah. Al-Haqna bihi dzurriyyah. Kami susulkan, kami setarakan. Jadi disetarakan itu bukan hanya ijazah di dunia itu. Ya. Di akhirat itu ada penyetaraan status. Ya. Tapi syaratnya iman. Kalau di luar iman nggak bisa. Nah tadi itu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini generasi terus bisa terjaga iman, ini paling penting. Termasuk nanti ada kurang-kurang lah, ya. Kurang-kurang di antara keluarga besar menjadi preman, tapi premannya masih sholat kan kira-kira gitu. Ya, kurang-kurang itu nanti disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di antara keluarga besar ini ada yang hafal Quran, ada yang jadi soleh, dan juga orang soleh. Ini di antara pelajaran dari kisah keluarga Ibrahim ini. Maka di sebelumnya ditegaskan kalau dzurriyyatan ba'duha min ba'di.
Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ya. Makanya yang sudah punya tabungan, anaknya, cucunya satu hafal Quran, itu alhamdulillah. Pegang terus, ya, disupport terus, ayo, dijaga terus sampai akhir. Karena itu ini alat penyetaraannya, ya. Nah, baru ayat berikutnya berkisah tentang keluarga Imran. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah, ya, ketika istrinya Pak Imran berdoa kepada Allah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Setelah panjang berdoa kepada Allah dan akhirnya dikabulkan oleh Allah, hamil. Nah, setelah hamil, nadar itu dipancarkan oleh istrinya Pak Imran ini. Diucapkan, walaupun sebelumnya dia ingin cita-cita itu jadi obrolan berdua dengan Pak Imran. Kita punya anak perempuan, mati lah, biar mati. Padahal sudah tua, ya, sudah sangat. Dan akhirnya ini nadartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, saya nadarkan janin yang ada di dalam perutku ini muharram. Semoga dia menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Dalam artian lain, muharram itu yang terbebas dari hawa nafsu. Orang yang terbebas dari pengaruh soleh banget. Dua arti ini disebutkan oleh para ahli tafsir semuanya. Salah satunya dia ingin menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, terima ya Allah dari ini nada, keinginan, cita-cita atau bahasa kita sekarang cita-cita. Makanya kalau punya cita-cita yang terkait dengan agama Allah, dengan Islam, dengan perjuangan Islam. Kalau cita-citanya pengen saya jadi insinyur dari itu kecil, ya, pengen jadi tukang kayu dan itu kecil semua. Cita-cita untuk menegakkan agama Allah. Maka pun dari terimalah dariku ya, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kisahnya disingkat oleh Allah karena tidak mungkin diceritakan lama nunggu, ya. Ini hebatnya Al-Quran. Falamma wada'atha, ketika dia sudah melahirkan janinnya tadi itu, kalau dia mengatakan Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya melahirkan perempuan, padahal saya pengennya, ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah yang tahu tentang apa yang dia lahirkan. Tentu untuk suatu hikmah. Ini juga pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang doa kita, ya, tidak dipenuhi oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah punya rencana yang lain. Juga kadang ditunda, tidak langsung, tapi ditunda untuk generasi berikutnya. Seperti ini, tetap dikabulkan oleh Allah karena Allah ingin mengajarkan kepada istri Imran dan kepada kita semuanya, segala sesuatu ada prosesnya. Segala sesuatu ada prosesnya. Maka yang dilahirkan perempuan, tapi bukan perempuan biasa, perempuan hebat yang justru dari perempuan inilah keinginan, ya, istri Pak Imran tadi itu akan dikabulkan oleh Allah. Ternyata seperti itu kadang-kadang, ya, lewat proses yang tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa dzakarukan unsa, tentu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam,
dan saya kalau begitu saya beri nama Maryam, yang artinya al-abidah, ahli ibadah, wanita ahli ibadah. Wa inni u'iduha bika, dan sesungguhnya aku perlindungan dia ya padamu, wa dzurriyyataha. Nah, di sini mulai sadar ya istrinya Pak Imron itu. Ternyata beliau juga berpikir dzurriyyataha, anak keturunannya. Mulai sadar ternyata yang dikabulkan oleh Allah nanti dari anak keturunan ini. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Rasulullah SAW bersabda tentang Siti Maryam ini, ya, semua orang yang melahirkan itu, begitu lahir, gitu, anak bayi itu ditolak sama setan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia menangis, ya, kecuali Maryam. Dia tidak diganggu karena doa ini u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidak bisa diganggu, tidak bisa disentuh oleh setan, dijaga oleh Allah. Maka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian nazar ini diterima oleh Allah dengan baik. Wa ambataha nabatan hasanah, dan ditumbuhkan menjadi putri yang salehah. Wa kafalaha Zakaria, dan kemudian anak ini diasuh oleh Nabi Zakaria, karena tidak lama setelah melahirkan Pak Imron dan istrinya meninggal dunia, kan sudah tua, sudah selesai tugasnya. Nah, Nabi Zakaria mendapatkan hak mengasuh Siti Maryam ini nggak mudah. Terjadi perebutan dia bersama dengan murid-muridnya. Berebutnya bukan karena sesuatu yang tidak baik, ya. Karena Siti Maryam sejak lahir sudah menampakkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kesolehannya. Maka semuanya pengen ketika Pak Imron dan istrinya meninggal dunia, pengen dia mendapatkan hak asuh Maryam, karena bayi bercahaya, bayinya bayi. Akhirnya terjadi keributan, ya, diskusi, pertengkaran. Bahkan Al-Quran menyebutkan di ayat 44-nya itu pertengkaran. Ya, pertengkarannya bukan pertengkaran kekerasan, tapi saya yang paling berat, Akhirnya, ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Zakaria. Kalau itu kamu undi. Akhirnya diundi oleh Nabi Zakaria. Kalau itu supaya adil, kita undi saja. Dan pengundiannya juga diberi, tahu kan Allah, undiannya menggunakan pena yang dipakai untuk mencatat. Dulu kamu belajar, murid-murid Nabi Zakaria itu pada pakai ini, pakai pena, ya. Nah, pena yang digunakan untuk menulis kitab Taurat dan penjelasannya itulah yang digunakan sebagai alat undinya. Masing-masing penanya kasih nama, diikat dengan tali, kasih nama situ, lemparkan ke sungai. Disebutkan di ayat 44 ya, kalau Bapak baca di ayat tadi. Akhirnya setelah dilemparkan, semuanya hanyut kecuali punyanya Nabi Zakaria. Penanya berdiri seperti pohon berdiri di atas air. Nah, baru semuanya betul. Ya, kalau itu memang yang benar mengasuh Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Tapi sebelumnya semua merasa berat. Saya ingin dapat keberkahan. Ini anak bukan anak biasa. Sudah menampakkan cahaya sejak kelahiran. Karena memang dipersiapkan oleh Allah
untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Jadi sudah menampakkan keistimewaan. Akhirnya waqafalaha Zakaria. Kalimat berikutnya di ayat ini, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya, jadi disepakati oleh orang-orang Nabi Zakaria, keluarganya dan kaum muslimin waktu itu di situ di Masjidil Aqsa akhirnya dibuatkan mihrab, ya, kamar khusus untuk Siti Maryam. Di sini ceritakan oleh Allah, setiap kali Nabi Zakaria masuk kontrol atau ngantar makanan, aliran ketika sudah besar tentu bersama kakaknya, ya. Kakaknya itu kan istrinya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mendapati makanan yang enggak biasa, ini kan dari mana? Kan kami tadi nggak pernah masukkan buah-buahan ini, semua buah-buahan ada. Ini yang membuat Nabi Zakaria terkejut. Dan ini bukan sekali, kalimatnya kan ulama, setiap kali. Nah, berarti sering, ya, Siti Maryam mendapatkan makanan yang atau rezeki, bahasa Siti mendapat rezeki dari Allah, ya, yang tidak diantarkan oleh Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Nah, jadi sebelum itu Nabi Zakaria bertanya tadi itu, qala ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana ini kamu dapatkan? Jangan ada orang yang ngirim. Kira-kira kalau bahasa sekarang dari mana? Jangan-jangan dari pacar kamu. Nabi Siti Maryam nggak kenal pacaran. Tapi sebagai orang tua patut curiga kan? Nah, ini juga pendidikan bagi kita. Kita harus curiga, dari mana tiba-tiba dapat HP? Dari mana nih? Nah, ini perhatian orang tua pada anaknya, perkembangan anaknya harus dipantau terus. Tiba-tiba dapat HP baru dari mana ini harus ditanya. Ya, anak perempuan lagi kan, belum kerja, belum banyak punya duit banyak, dari mana? Harus diusut, ya, supaya kita bisa memastikan. Tapi karena Siti Maryam yang soleha, anak yang soleha, jawabnya kalau uang diinjilah, ini dari Allah. Akhirnya tenang Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria terinspirasi oleh jawaban Siti Maryam ini. Terinspirasinya apa? Ya, setelah jawab qala huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini menunjukkan imannya Siti Maryam. Langsung menginspirasi Nabi Zakaria. Langsung berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sini ketika menyaksikan itu Nabi Zakaria langsung berdoa. Kalau Maryam saja ya bisa dapat rezeki dari Allah, langsung dikirim. Saya yang belum punya anak, maka saya manfaatkan untuk berdoa kepada langsung berdoa. Ya, hunalika da'a Zakaria qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Walaupun rambutnya sudah putih, tulangnya sudah lemah, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi karena terinspirasi oleh Maryam, ya, anak asuhnya tadi itu, langsung berdoa, Rabbi habli, ya, min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Dan untuk Maha mendengarkan doa. Ini pelajaran juga. Ya, dari ayat ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, prinsip, ya, qala ya Maryam anna laki hada. Prinsip, wahai Maryam, dari mana ini kamu dapatkan? Masya Allah, ini kalau diterapkan di dalam keluarga kita aman semuanya. Ya, terutama ini diperankan oleh para istri. Kalau suaminya tiba-tiba banyak membawa uang, ya,
1 miliar, tanya ini dari mana Pak? Saya nggak mau makan uang korupsi. Ya. Saya lebih baik hidup seperti ini daripada ya, kaya tapi hasil korupsi. Nggak akan ada orang Islam yang korupsi kalau ayat ini diterapkan. Anda lagi ada. Dari mana ini Pak? Saya punya teman seorang polisi. Jadi polisi itu tidak semuanya buruk. Masih ada polisi-polisi yang baik. Dia punya istri yang soleh Pak. Dia cerita kepada saya, kalau manggil saya itu Mas, ya ada hubungan keluarga jauh. Mas, saya ini ya, di satu sisi saya terima kasih punya istri yang soleh, tapi saya gangguannya juga berat. Istri saya itu nggak mau kalau saya kasih uang ya lebih dari gaji saya, nggak mau saya. Nah, itu yang bikin saya bertahan. Nggak pernah mau kalau saya kasih uang yang di luar. Tapi sisi lain saya berterima kasih, itu yang menyelamatkan saya. Gitu. Sehingga saya nggak mau. Ketika diangkat dari Kapolres, 2 bulan langsung dipecat. Saya kenapa? Karena dia nggak mau stop ke atasnya. Jadi nggak biasa kan? Ya sudah terserah. Saya lebih takut pada Allah daripada atasan saya. Jadi masih ada. Ya. Prinsip ini ketika diterapkan itu bisa menjaga suaminya. Gitu. Dari mana ini Mas? Kalau nggak halal saya nggak mau. Saya bisa hidup seperti ini, tapi halal berkah dan saya tidak tahan tidak ada kalau harus dibakar oleh Allah dengan api neraka. Masya Allah ini kalau diterapkan dari mana ini kamu dapatkan keluarga-keluarga yang terselamatkan semuanya. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Zakaria dalam keluarga dan ini termasuk keluarga Imran. Nah ini maka ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang kedua, ya, hunalika da'a Zakaria. Jangan pernah putus asa berharap kepada Allah. Kalau secara alamiah orang sudah tua kan nggak punya anak itu sudah. Tapi Nabi Zakaria terinspirasi oleh peristiwa yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, langsung inspirasi dan keimanannya itu muncul. Nah di sini sering kita kan juga menghadapi masalah-masalah yang diberikan oleh Allah. Jangan pernah berputus asa. Terus berdoa kepada Allah Maha Kuasa, bisa memberikan segala. Syaratnya jaga kesolehan. Kalau soleh, sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang mustahil bagi Allah itu mudah. Tapi syaratnya kesolehan itu terus dijaga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya ini langsung diijabah oleh Allah di ayat berikutnya. Fanadatul malaikatu. Pakai huruf fa. Fa itu kemudian, nggak lama. Mungkin setelah waktu sholat, karena inspirasinya sudah muncul, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, langsung disuruh oleh malaikat ketika Nabi Zakaria sudah sholat di. Jadi ini juga pelajaran yang lainnya. Sholat itu termasuk salah satu momen yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Harus berdoa. Dan langsung dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah memberi kabar gembira kepada kamu dengan seorang nabi namanya Yahya. Namanya langsung disebut oleh Allah. Nama kamu nanti beri nama dia itu namanya Yahya. Dan ini sekaligus Nabi Zakaria akan diberi anak
dan nanti akan hidup, bukan lahir langsung. Yang makanya namanya Yahya. Yahya itu artinya hidup. Ya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya ini akan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Jadi pejuang Islam kira-kira. Wasayya, nanti ada dari pemimpin. Masya Allah, sudah diberikan kabar gembira. Belum lahir, tapi sudah diberikan kabar gembira seperti ini. Luar biasa. Wahasura, oh anak ini nggak pernah bermaksiat. Asura itu tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ibadahnya rajin luar biasa. Ini disebutkan dalam ayat. Wanabiyan, dan seorang, dan dia akan menjadi nabi minas nabi dari orang di antara orang. Ayat berikutnya mengabadikan kekagetan Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, gimana saya bisa punya anak? Ya. Wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Umur saya ini sudah tua, istri saya juga aqir, enggak bisa melahirkan. Ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Sudah tua, istrinya memang sejak dari dulu enggak bisa melahirkan, kecuali sudah punya pengalaman. Ini sudah tua dan karena melahirkan. Hampir dalam sebagian penerjemah itu akhir itu diterjemahkan dengan mandul lah kira-kira gitu ya. Betul, udah mandul dan tua lagi. Gimana nih? Nabi Zakaria sepertinya ingin meyakinkan, bukan nggak percaya. Ini dijawab oleh Allah, oleh malaikat dari Allah. Yang demikianlah Allah, ya al-mayasya. Allah bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kalau harus bisa ayat, Nabi Zakaria mengatakan, kalau begitu beri tanda buat saya supaya makin tenang. Kalau ayat itu Allah kalimatnya salah satu ayatnya illa ramza. Tandanya kamu kalau keluar dari tempat sholat ini kamu nggak bisa ngomong. Illa ramza kecuali isyarat. Dan benar ketika banyak tamu dan keluarganya, Nabi Zakaria pengen ngomong nggak bisa. Hanya bisa isyarat. Ya, selama 3 hari. Nah itu maunya Allah. Caranya untuk meyakinkan dengan cara tiba-tiba nggak bisa ngomong 3 hari. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah, dia nggak kaget. Tapi orang lain bisa kaget. Kenapa ini? Nah, muncul isu-isu yang nggak benar. Yang masih yang lain, dia. Karena di Zakaria tenang, karena ini justru membahagiakan ya, tanda bahwa dia punya anak, ya kan punya anak. Karena itu buat beberapa kasiran wasab bil asiwan ibkan, ya. Nah itu satu episode dari kisah keluarga Imran. Nanti dilanjutkan kedua baikul nanti malaikat yang Maryam. Bagaimana kemudian Nabi Maryam, Siti Maryam nanti punya anak. Dikisahkan secara lengkap dilanjutkan ayat ini. Begitu juga kisah Nabi Yahya juga diabadikan oleh Allah. Kisahnya Nabi Isa juga dikisahkan oleh Allah secara lengkap. Ini mendapatkan porsi yang sangat banyak. Maka ini keluarga yang harus kita jadikan panutan bagi kita dalam membangun rumah tangga ini. Bagaimana kita berusaha agar kita bisa mewariskan nilai-nilai keimanan keislaman ini kepada keluarga, khususnya di zaman kita sekarang ini, ya, mendidik anak kita berebut dengan internet. Ya, anak-anak kita lebih banyak dapatkan pendidikan dari internet daripada masjid. Nah, ini tantangan bagi kita. Ya, yang kadang-kadang tumbuh menjadi orang yang kita harapkan tiba-tiba kok, ya, seperti ini. Dari mana ini? Nah, dari internet ternyata. Ya, karena itu harus diimbangi dengan pendidikan agama yang lebih kuat.
diberikan motivasi pendekatan. Ya, makanya kalau bisa seperti di masjid ini buat acara-acara untuk anak remaja. Ya, hadirkan pembicara yang bisa berkomunikasi dengan remaja. Jangan yang ustaz yang sudah tua-tua, ya, nggak nyambung bahasanya. Banyak sekarang ustaz muda yang bisa berkomunikasi dengan anak remaja sekarang. Yang bahasanya tidak pakai bahasa ini Pak, bahasanya pakai hai guys dan sebagainya. Ya, itu yang bisa menarik anak. Ini tantangan. Ya, maka kita harus ikuti perkembangan ini untuk pendekatan agar nilai-nilai agama itu supaya ya dzurriyyah kita ya bisa terjaga. Nah, itu salah satu bagian episode dari kisah keluarga Imran. Nah, tentu untuk selengkapnya nanti akan ada bagaimana kisahnya Maryam, ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Demikian, mungkin kalau sudah siang, mungkin dilanjutkan ada tanya jawab ya, monggo, Pak. Dari ibu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya Pak Ustadz untuk penjelasannya. Kalau untuk yang menarik yang anak keturunan aja atau anak mantu yang bisa menarik kita untuk ke surga, yang bisa hafal Al-Quran yang tadi dikatakan, dan yang bisa narik semuanya keturunan atau satu keluarga aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya satu keluarga besar. Ya tadi itu kan ada anak mantu, ada anak, cucu dan lain sebagainya. Jadi dzurriyyah itu ya anak keturunan keluarga besarnya, ya termasuk istri atau suami dari pihak. Di ayat yang lain itu kan Allah berfirman, ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, antum wa azwajukum, kamu dan pasangan-pasangan kamu. Jadi termasuk dzurriyyah itu juga penyamping nggak bisa. Ya, keluarga besar itu termasuk ya, istri atau suami dan keluarga besar. Kita berharap itu semuanya bisa ya terakreditasi tadi ya, bersama disamakan, disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah perlunya kita banyak membangun hubungan. Bahkan teman-teman itu nanti juga bisa itu menjadi pemberi syafaat kita. Ya, orang-orang beriman nanti itu di akhirat, bukan saja dari dzurriyyah, dari teman yang gak ada hubungannya, ya seperti ini mungkin di antara kita tidak ada hubungan tapi berteman di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu nanti juga bisa menjadi alat bantu kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masih ada hubungan keluarga. Ya, kita berharap mudah-mudahan antara keluarga kita bisa ya. Dan namanya dzurriyyah itu gak ada batas. Selain masih ada jalurnya. Makanya di situ tadi disebutkan Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bisa jadi kita sudah gak tahu setelah diukur-ukur dicari, biasanya dalam rumah itu ada orang yang suka nyari silsilah keluarga. Saya masih punya hubungan itu dengan siapa tokoh siapa gitu ya. Bisa jadi. Nah itu semua diketahui oleh Allah. Nggak ada yang hilang catatannya, insyaallah. Ya seperti itu, insyaallah.
Baik, ada lagi satu. Ya. Udah berapa? Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat tanya Pak Ustaz, Moga Pak. untuk zaman Nabi itu kan ada apa? Aibah itu. Pertanyaan saya, untuk dunia waktu itu yang di Aibah itu dunia termasuk Indonesia apa yang Arab aja? Semua dunia tenggelam kan. Jadi yang tersisa manusia yang di dalam perahunya ini ditenggelamkan. Karena umat manusia di zaman itu juga belum banyak. Di Indonesia bisa jadi belum ada siapa-siapa, ya belum ada. Jadi baru di masa-masa awal bertumbuhnya anak keturunan manusia. Jadi belum banyak. Kalau lagi sampai ke jauh-jauh ke sini, bisa jadi di mana di Mekah sana juga belum ada orang. Ketika Nabi Ibrahim datang saja di Mekah belum ada orang. Ya, belum ada siapa-siapa. Apalagi di zamannya Nabi. Ya, tapi yang tergelam Allah semuanya. Bisa jadi juga ada hikmah lain. Moga yang lain ada. Lagi cukup ya Pak ya? Cukup. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan kajian karena sudah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya untuk menjaga keluarga kita masing-masing agar menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi keturunan yang baik semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Ya, mari kita baca Al-Fatihah untuk keselamatan saudara-saudara kita yang terkena gempa, ya baik di Cianjur atau di Garut, ya yang baru saja juga kita dengar. Agar Allah ingatkan mereka semuanya, yang sakit disembuhkan, yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dijadikan sebagai syuhada, yang diberikan kesehatan bisa meluangkan sedikit ya hartanya untuk membantu mereka, Pak, dan para petugas relawan juga diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa meringankan beban mereka. Untuk itu semua, mari kita bacakan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa lana anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama kana fil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.